Oke. Hai semua. Sudah lama sekali tidak bikin vlog lagi. Apa kabar? Semoga semua sehat-sehat ya. Jadi ini hari itu hamba cerita sedikit tentang saya punya pengalaman, oke. Ya, pengalaman lah. Pengalaman selama kerja di Jakarta. Sebelum sih. Pengalaman selama di Jakarta. Jadi waktu itu kan kita mulai saja ya. Ini video apa terjelas begini. Jadi waktu itu saya kan dari Surabaya tuh. Nah, sama cerita selama kuliah di sini tuh saya buat apa saja, kegiatan apa saja selain kuliah, kemudian sampai sekarang yang saya kerja ini. Jadi singkat cerita, saya datang dari Surabaya ke Jakarta, terus daftar kuliah, habis itu mulai kuliah tuh. Nah, selama masa kuliah itu saya kerja di beberapa tempat. Nah, ini bisa buat tips untuk teman-teman yang lain yang mungkin anak rantau juga di Jakarta atau di tempat lain yang memungkinkan saja untuk kerja. Jadi di sini tuh ada namanya part time. Di mana-mana ada namanya part time sih. Di sini tuh ada namanya part time. Nah, part time itu jadi kita kerja separuh waktu dalam satu hari gitu. Jadi kalau misalnya kita kuliah, kita bisa kerjanya sore atau malam, atau misalnya kerjanya pagi terus sorenya kuliah begitu. Kebetulan di kampus waktu itu tidak ada kelas karyawan atau kelas malam, jadi memang tidak memungkinkan untuk kuliah malam. Jadi saya ambil kerjanya yang sore sampai malam. Nah, saya pernah ada beberapa kali kerja, ada namanya DW atau daily worker. Daily worker itu jadi kita kerja seharian, jadi itu biasanya saya ambil di Sabtu Minggu. Nah, kebetulan kampus ini kan kampus perhotelan. Nah, kita ada grup di Line yang khusus untuk bagi-bagi informasi tentang daily worker. Jadi kayak di Jakarta tuh tiap Sabtu Minggu ada event-event yang membutuhkan tenaga yang banyak, maksudnya orang yang banyak untuk kerja. Jadi biasanya tuh di bagian kitchen atau service gitu. Nah, disitulah terdapat informasi untuk pekerjaan-pekerjaan di setiap weekend. Nah, saya biasa dengan kawan-kawan kerja di hari Sabtu dan Minggu gitu. Lumayan lah, satu hari itu biasanya dikasih kayak paling tinggi-tinggi sih 200 satu hari. Kalau tidak ya 150.000 rupiah per harinya begitu. Per hari itu kerjanya 8 jam. Kemudian pernah juga saya kerja di restoran Jepang gitu di salah satu mall di Jakarta sini. Cukup besar juga itu restoran, punya beberapa cabang di Jakarta. Nah, itu waktu itu saya kerjanya lucu sih. Saya kerjanya 4 jam dalam satu hari. Jadi setelah saya kuliah dari Senin sampai Jumat, Sabtunya itu libur. Jadi dari Senin sampai Jumat tuh biasanya paling lama sampai jam 3. Tapi kadang-kadang saya ambilnya yang tidak sampai jam 3. Jadi pertengahan itu saya suruh izin keluar untuk bekerja gitu. Jadi itu hanya 4 jam dalam satu hari. Itu bisa kerja seminggu full. Jadi tapi cuma 4 jam. Jadi kayak jadi itu di bagian service, bagian waitress. Nah, kerja di situ hampir ada 4 bulanan kerja di situ. Jadi dan itu di sana sistemnya gajinya itu 2 minggu sekali. Jadi 2 minggu sekali itu paling tidak saya pegangan uang jajan gitu. Ya lumayan lah buat bantu-bantu kayak beli pulsa, beli sabun gitu. Nah, itu kerjanya perjalanan dari kampus ke sana itu sekitar ke tempat kerja itu sekitar 25-30 menit naik busway. Seru sih kerja begitu, kayak jadi akhirnya punya cerita tersendiri. Tapi kenapa saya berhenti, karena
pas itu mendekati dengan ujian semester atau ujian tengah semester gitu. Nah pas ujian tengah semester itu aku nilai, ujian semester atau setengah semester aku nilai kurang bagus dari sebelumnya. Jadi sekarang pikir memang tidak ada waktu, bukan tidak ada waktu, sebenarnya waktu ada, cuman kayak yaudah pas pulang kerja capek langsung tidur, besok pagi kuliah begitu, jadi tidak sempat untuk baca-baca materi kuliah begitu, jadi nilainya agak menurun. Tapi bukan berarti jangan kerja ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman, kalau sebenarnya itu masing-masing individu yang punya semangat, yang bisa memanage atau membagi waktu, pasti bisa sih teratasi. Cuman karena waktu itu saya yang tidak bisa membagi waktu, jadi akhirnya saya berhenti dari kerjaan itu. Pernah saya kerja di daily worker di hotel di Jakarta sini, ada Hotel Raffles, terus Pullman, terus ada beberapa hotel yang saya lupa juga di mana itu. Tapi maksudnya di sini tuh kalau orang-orang sini ya teman-teman, kalau orang-orang Jakarta sini, entahlah mungkin di kampus lain beda, tapi kalau di sub kampus anak-anak tuh pada senang begitu kalau cari kerja sampingan begitu untuk tambah-tambah uang jajan. Jadi kita tuh rame-rame begitu kerja di hotel jadi DW itu. Terus banyak sih kerja-kerja sampingan begitu. Nah pernah juga setelah daftar jadi sales SPG, sales promotion girl. Jadi kayak teman-teman kalau di mall atau di pinggir-pinggir jalan, orang yang biasa bagi-bagi brosur, terus ini yang di mall biasa di booth yang booth kayak kosmetik gitu yang tawarkan produk ke orang, nah begitu. Terus banyak sih sebenarnya, cuman banyak juga saya lupa karena terlalu lama, tidak lama juga sih sebenarnya, cuman ya saya lupa saja, kayak antara tahun 2017-18 gitu, karena 2019 itu saya mulai fokus di training dan juga tugas akhir kan. Nah setelah itu sempat juga sambil cari-cari kerjaan yang saya pikir mungkin bisa jadi pekerjaan tetap, tapi memang tidak dapat. 2018 akhir sekitar bulan Agustus atau September itu mulai training kan, karena saya diploma 3. Nah di bulan itu di semester 4 ya, semester 4 itu training. Waktu itu saya training masukkan lamaran jadi kita kayak mau training itu kita harus kasih CV ke hotel atau perusahaan yang kita mau untuk kerja di situ begitu. Nah waktu itu saya kasih di salah satu hotel di Jakarta, tepatnya di daerah Tamrin. Saya lolos, tapi saya terambil karena teman ajak untuk coba-coba untuk training di Bali kan. Nah jadi akhirnya ya kayak kayak coba-coba saja begitu, coba-coba untuk ini masih mama telepon ya, mama sudah tidur. Semua tidur. Kalau dari sore hotel mampu ya tidak aktif. Kenapa jadi? Kasih mati pemakaian data melebihi melampaui batas bilang. Oke lanjut guys. Nah akhirnya kita melamar untuk training di Bali kan, di ada salah satu hotel bintang 5 di Bali, dan puji Tuhannya saya dengan teman itu lulus. Akhirnya kita berangkat ke Bali. Modal nekat. Saya juga belum pernah pergi Bali, teman ini juga belum pernah pergi Bali, dia bahkan belum pernah keluar kota, keluar dari Jakarta. Baru kali itu pertama kalinya dalam hidup. But it was fun, seru. Akhirnya setidaknya bisa mengenal daerah yang lain.
tahu Surabaya, Jakarta, Bali, dan juga kan ke sana training sambil jalan-jalan kan. Nah setelah itu training selama kurang lebih 6 bulan, dari bulan Agustus sampai kalau tidak salah Oktober, November, sampai Januari, Februari, ya bulan Februari akhirnya selesai training dan pulang. Setelah pulang mulai fokus ke tugas akhir, terus sampai cari-cari kerja. Habis itu sidang, setelah sidang sambil menunggu wisuda, lamar kerja, dan pada akhirnya saya diterima di salah satu hotel. Kemudian sampai sekarang masih kerja di hotel yang sama. Nah di situ ya sekarang kegiatannya hanya kayak kerja pulang begitu saja sih, belum ada kegiatan tambahan yang lain. Ya jadi sekian obrolan yang tidak terlalu berarti di malam ini. Bentar lagi mau siap-siap untuk menyimpan barang-barang yang besok mau bawa ke tempat kerja. Thank you for watching. Bye bye.